Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis 24 Februari 2021 Hijriah, maka bertepatan dengan 12 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-55. Dan sesi yang ke-55 ini kita akan membahas tentang permasalahan masalah yang ke-6, al-mas'alatu as-sadisah. Idza tazahama baina sahuri wa ghuslil janabah kutiba sahur. Jika terjadi di waktu yang sempit dua amalan melaksanakan sahur dan amalan mandi junub, maka apa yang didahulukan? Karena waktunya sempit. Contohnya dia terbangun dari waktu sahur sekitar 4:40, maka hanya 10 menit, 15 menit untuk mencapai waktu sahur sampai adzan fajar yang kedua. Dan pada saat itu juga dia belum mandi junub. Maka apa yang didahulukan? Inilah yang akan kita bahas di pembahasan malam ini. Maka ketahuilah ya Allah, tujuan penulis mengemukakan masalah ini dari dua sisi yang paling penting. Sisi yang pertama, menjelaskan kepada kaum muslimin, terutama Allah, yang mana mereka berpersepsi dan beridiom, berpendapat, dan pendapatnya tentunya salah tanpa dalil, bahwa seseorang jika masuk kepada hari puasa dari junubnya di waktu malam, maka mereka beranggapan puasanya terkurangi dari pahalanya, atau bahkan puasanya tidak diterima. Maka ini yang ada di kalangan awam. Tentunya ini sebaliknya, tidak ada dalil dan justru sempurna peribadatan puasanya, seperti nanti akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Dan yang kedua, menjelaskan kepada kaum muslimin, jika terjadi kesibukan di waktu yang sempit, dibutuhkan 2, 3, 4 amalan ibadah yang tidak mungkin untuk disatukan keduanya pada waktu itu, maka di sini dicari mana yang lebih baik untuk dilakukan sesuai dengan al-adilah asyariyah. Maka di sini dalam pembahasan ini masalah tentang seseorang yang terlambat waktu sahur, dia dapati dirinya junub dan dia dapati dirinya dalam keadaan 10/4 jam lagi waktu sahur. Maka kalau dia mendahulukan misalnya sahur, lalu bagaimana dengan mandi junubnya? Di mana dia mempunyai persepsi bahwa orang yang junub puasanya mungkin tidak diterima, mungkin seperti itu. Atau dia kedepankan sahur, dia kedepankan mandi junub. Lalu sahurnya kapan? Habis waktu untuk mandi junub, apalagi musim dingin misalnya, di daerah-daerah yang dingin yang harus menghangatkan air, maka butuh kepada waktu. Alhasil, permasalahan seperti ini, mana yang dikedepankan? Maka jawabnya yang dikedepankan adalah waktu sahur. Dari berbagai perkara. Perkara yang pertama,
Waktu sahur itu dia mudhayyaqah ataupun sempit waktunya. Dibatasi dengan masuknya fajar yang kedua. Maka waktu sahur sempit. Jika didahulukan mandi junub, maka waktu sahur akan hilang. Maka pendalilan bahwa pilihan yang pertama sahur karena sahur itu waktunya sempit. Pendalilannya seperti hadis ataupun dari ayat yang pertama yang ayat ini di surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Yang maknanya makanlah dan minumlah sahur kalian sampai terlihat di ufuk timur garis putih yang horizontal dari terbitnya matahari dan juga dari hitamnya kegelapan malam. Maka di sini poin pendalilannya kalimat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Lafaz hatta di lughatil arabiyyah yufidu al-ghayah, memberikan limited, memberikan batasan, memberikan deadline. Maknanya makanlah dan minumlah sampai kapan? Sampai terbitnya al-fajr yang kedua. Itu makna ayat ini. Sehingga sahur itu waktunya dibatasi. Dan begitu pun di hadis yang datang dari Aisyah dan juga datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum yang disebutkan bahwa la tamna'ukum adana Bilal min sahurikum. Janganlah kalian larang diri-diri kalian dari makan sahur di saat Bilal melaksanakan adzan. Fa innahu kana yu'adinu bilail, karena Bilal adzan di malam hari, di fajar al-kadhib. Walakin idza sami'tum nida Ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu wa la tasrabu. Namun jika mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum, maka jangan makan dan jangan minum lagi. Karena apa? Fa innahu kana yu'adinu bi al-fajr. Karena dia dulu adzan di waktu masuk fajar. Faqila lahu au yuqalu lahu asbaqta. Maka telah masuk waktu fajar, telah masuk waktu pagi. Maka di sini dilarang untuk makan sahur. Dari pendalilan dua hadis ini pun menjadi pendalilan bahwa sahur itu waktunya ada limited, ada batasan. Sehingga kita katakan bagi orang yang terlambat mendahulukan sahur. Itu alasan yang pertama tadi, waktunya terbatas. Dan yang kedua, juga banyak dalil-dalil yang terdahulu bahwa makan sahur itu barokah. Seperti di hadis Anas yang muttafaqun alaih dan hadis-hadis sahabat yang lain, Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya yang diriwayatkan Ashabus Sunan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka sahurlah, karena dengan makan sahur itu kalian mendapatkan barakah. Ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya An-Nawawi rahimahullah di Syarah Muslim, bahwa yang diinginkan barakah di sini kembali kepada dua perkara. Barakah dunyawiyah dan barakah al-ukhrawiyah. Ini pun disebutkan Al-Hafidz di Fathul Bari. Maka barakah dunyawiyah seperti apa? Dengan kita makan sahur, badan kita akan segar, bugar, kuat. Ada bahan untuk dibakar dari kalori dan untuk dijadikan power dari gula darah, glukosa yang mengalir di darah. Kemudian pankreas yang mengeluarkan enzim insulin akan mengikat gula darah menjadi power, menjadi tenaga. Dengan sahur ada power untuk kita menjadi kuat di siang hari. Ini barakah yang pertama di dunia. Sehingga dia bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat duhur, asar, maghrib, dan juga dia bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan untuk mendapatkan uang, memberikan sesuap dua suap makan dari istri-istrinya dengan sahur barakah. Dan faedah yang kedua, barakah di hari akhirat. Dengan mengikuti sunnah Nabi, maka Allah akan mencintai dan memasukkannya kepada surga. Ini barakah yang ukhrawi maknanya. Maka dari kedua sebab ini,
pertama, sahur itu waktunya sempit, dan yang kedua, sahur itu mempunyai barokah. Di saat seseorang terbangun dari tidurnya dan dia mempunyai homework ataupun PR untuk mandi junub dan juga sahur sekaligus akan terlambat, maka dipilihlah sahur. Maka oleh sebab itu penulis rahimahullah memberikan 3 hadis di dalam matan, yang mana hadis-hadis ini berfaedah bahwa Nabi Muhammad SAW mendapati waktu sudah masuk kepada siang Ramadan dan dia dalam keadaan junub. Maka di sini membantah persepsi yang salah, membantah mereka yang gagal paham bahwa permasalahan orang yang junub dan masuk kepadanya siang Ramadan itu tidak membatalkan puasa dan tidak mengurangi pahala puasa. Dan ini terjadi pada Nabi. Maka Nabi kita dan dia Rasul utusan Allah berada dalam keadaan junub dan dia sudah masuk kepadanya al-fajr. Maka Nabi tinggal mandi dan sholat dan terus berpuasa. Tidak terbatalkan puasanya dengan junub yang masuk kepadanya waktu diharamkan sahur dan masuk kepadanya siang Ramadan. Maka tidak berpengaruh. Maka di sini penulis menyebutkan hadis-hadis yang derajatnya sahih. Pertama dari Aisyah dan Ummu Salamah sekaligus, 2 sahabiah, bahwa Nabi Muhammad SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli. Bahwa Nabi suatu hari mendapatkan fajr, masuk kepadanya bulan Ramadan dan masuk kepadanya hari bulan Ramadan dan dia dalam keadaan junub dari istrinya, yaghtasilu wa yasum. Kemudian mandi untuk salat fajr, kemudian setelah itu melaksanakan puasa. Tidak batal puasanya. Dan begitu pun berkesendirian dari Aisyah istri Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW dulu yudrikuhul fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaktasilu wa yasumu. Bahwa Nabi mendapati fajr dalam keadaan di bulan Ramadan dia dalam keadaan junub, maka tidak membatalkan puasanya. Min ghairi hulumin, tanpa mimpi basah, karena dia mempunyai istri. Maka orang yang mempunyai istri tidak ada mimpi basah kebanyakan, kecuali dia jika safar, bisa jadi. Fayaktasilu wa yasumu, maka dia mandi dan berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis terakhir dari Ummi Salamah semakna dengan ini. Maka di dalam hadis ini yang ketiga-tiganya menjadikan pendalilan bahwa permasalahan masuknya seseorang kepada siang Ramadan dalam keadaan junub tidak membatalkan puasa. Maka ini yang menjadi pendalilan kita mendahulukan sahur daripada kita melaksanakan mandi junub duluan. Karena jika kita melaksanakan sahur, mandi junubnya terlambat tidak apa-apa. Namun jika kita melaksanakan mandi junub dan sahurnya terlewat, maka tidak mendapatkan barokah dan tidak makan sahur lagi, akan lapar di siang hari. Maka inilah dari pembahasan yang kita berikan di dalam permasalahan kitab Siyam Ramadan di fasal sahur. Dan di sini ada soal jawab.